Kita tahu bahwasanya model kesirikan, sejarah model kesirikan ada dua, yakni model sejarah kesirikan Nabi Nuh, ya, yang mereka menuhankan, ya, arwah, ya, mereka pemuja kuburan, ya gitu tuh ya. Dan juga kesyirikan model kaumnya Nabi Ibrahim, yakni mereka pemuja bintang. Ya. Mereka anggap bintang itu punya pengaruh, ya, di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Jadi yang mengatur kehidupan manusia itu para bintang-bintang itu. Ya. Itu model kesyirikan kaumnya Nabi Ibrahim. Ya. Dan sampai hari ini masing-masing ada pewarisnya. Ya. Ada pewaris kesyirikan dari modelnya kaum Nabi Nuh, ini pemuja kuburan, pemuja arwah-arwah, roh, itu ya. Dan ada model kesyirikan modelnya kaumnya Nabi Ibrahim, ini para pemuja bintang-bintang, ya. Nah, oleh karena itu dalam ayat ini Nabi Ibrahim maka memperlihatkan bintang-bintang di sana, planet-planet yang ada. Karena memang kaum yang dihadapi model kesyirikannya semacam itu. Nah, ayat ada di sini dijelaskan bahwasanya hakadha wajah Ibrahim qaumahu abdatal kawakib. Demikianlah Nabi Ibrahim mengarahkan, ya, memberi pengarahan kepada kaumnya yang mereka itu adalah para penyembah bintang. Di sini sebenarnya ayat ini tentang bagaimana usaha Ibrahim untuk menyampaikan kepada masyarakatnya bagaimana batilnya, bagaimana kelirunya model peribadatan atau penyembahan mereka itu. Maka dibawa kepada bintang satu persatu, ya. Bintang, bulan, matahari, ini kan semua planet, ya. Di Nabi Ibrahim membawa alam pikiran, ya, alam pikirannya kaumnya, ya, untuk kemudian nanti biar mereka ngerti bahwa itu keliru dan kemudian diarahkan kepada yang benar, ya, bahwa itu semua adalah hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bintang malam muncul, tapi kalau siang sudah nggak ada lagi. Malam berikutnya bulan muncul, nanti siang sudah nggak ada lagi. Siang lihat matahari ini yang terlihatannya lebih besar, ya. Malam sudah nggak ada lagi. Ini sebenarnya untuk mengarahkan, ya, biar pemikiran kaumnya itu ngerti sampai bahwasanya apa yang diyakini mereka itu adalah perkara yang sangat keliru, ya. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan itu, ya. Sehingga para ulama mereka mengatakan bahwa ada sebagian yang mengatakan bahwasanya bukan Ibrahim yang menyembah bintang, ya, tapi Nabi Ibrahim mencoba untuk meluruskan pemahaman kaumnya dengan mengikuti cara berpikir mereka, yakni mereka para pemuja bintang, begitu. Ini bagian dari awal dakwah Nabi Ibrahim untuk meluruskan pemikiran kaumnya yang mereka para penyembah bintang. Yang kemudian akhirnya Nabi Ibrahim menyatakan diri, wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Itu jelas keliru, saya nggak mau yang semacam itu. Saya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua, yang menciptakan matahari, bulan, bintang, ya. Nah, hidayatul ayat dari ini yang pertama, ingkarus syirki ala ahlihi, ya. Jadi mengingkari kesyirikan atas pelakunya. Jadi wajib, ya, untuk kita senantiasa mengingkari kesyirikan atas pelaku kesyirikan, ya. Dan tidak menyetujui dengan kesyirikan meskipun yang melakukan kesyirikan itu adalah orang-orang terdekat kita, ya. Yang kedua, ini yang pertama itu kan Nabi Ibrahim mengingkari tentang
kesyirikan kaumnya, di mana kesyirikan itu ya yang melakukan adalah bapaknya sendirian gitu tuh. Juga masyarakat sekitarnya, juga negerinya itu. Nabi Ibrahim mengingkarinya. Yang kedua, fadlullah taala wa tafaddulihi ala mayyasha bil hidayah ya. Di ayat ini menunjukkan tentang anugerah Allah ya, dan bagaimana Allah melebihkan ya, seorang hamba yang Allah kehendaki. Kita kan melihat ya, Nabi Ibrahim itu diberikan anugerah yang luar biasa dengan diberi tauhid ya. Karena apa? Dia hidup di negeri yang 100% syirik ya, gitu ya. Bapaknya, orang tuanya juga tokoh kesyirikan, masyarakatnya syirik, rajanya juga gitu. Tapi masya Allah, Allah berikan anugerah dengan apa? Nabi Ibrahim diberi apa? Tauhid. Dan apa? Tidak hanya sekedar itu, tapi apa? Sampai ketingkatan yang yakin alal mukinin gitu ya. Derajat yang sangat tinggi sekali. Ini kan bentuk anugerah Allah yang Allah akan lebihkan kepada siapa yang dia atau yang Allah kehendaki. Ini tidak mudah loh ya, hanya kalau seorang hidup di lingkungan yang semacam itu kok kemudian dia bisa tegak di atas tauhidnya, itu kalau orang-orang yang tidak diberi anugerah oleh Allah tidak, atau sulit sekali semacam itu. Maka inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, matlabul yakin ya, wa annahu min asrafil matalib wa aziha. Yani yang ketiga, dari ayat ini bisa difahami tentang bagaimana kedudukan atau pentingnya yakin ya, derajat sampai yakin itu. Di mana Nabi Ibrahim ya, meskipun kaumnya begitu syirik, dia begitu yakin dengan tauhidnya sampai apa? Dia harus rela menerima akibat dari itu ya. Kan sampai ditangkap, belum dibakar. Itu dia kalau bukan orang yakin, dia akan mudah untuk apa? Kemudian apa? Balik kepada kesyirikan. Tapi meskipun diancam mau dibakar, tetap dia dalam kondisi tauhid. Itu menunjukkan tentang bagaimana yakinnya Ibrahim terhadap tauhid. Dan yakin itu bisa didapatkan ya dengan apa? Ya itu anugerah dari Allah, tapi bisa menjadi semakin sempurna dengan apa? Bitafakkur, dengan berfikir, dan juga apa? Wan nadhri fil ayat, melihat ayat-ayat, melihat alam kauniyah, ayat kauniyah ya, melihat alam seperti Nabi Ibrahim kan melihat matahari, bintang gitu ya, ataupun melihat ayat, yakni Quran kalau kita ya. Ini menjadi semakin ya yakin, ya, semakin sempurna keyakinan kita dengan kita memikirkan ayat Al-Quran dan juga melihat ayat kauni, ayat alam ini ya, difikirkan, dilihat, difikirkan, itu akan menjadi semakin ya yakin. Yang keempat, al-istidlalu bil huduts ala wujudis sani al-hakim wallahu azza wa jalla ya. Ayat ini apa? Bahwa Nabi Ibrahim itu mengambil petunjuk akan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan alam ya, dengan bintang-bintang itu kan. Jadi bisa ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa Allah itu ada ya, dengan apa? Melihat alam yang diciptakan oleh Allah ini ya. Yang kelima, sunnatut tadrij fit tarbiyah wa ta'lim ya. Yakni sunnah tadrij, yakni adanya proses tahapan-tahapan ya di dalam tarbiyah dan dalam ta'lim. Yakni ketika menyelenggarakan pendidikan ya, untuk mendidik ya, untuk taklim pengajaran itu dilakukan step by step gitu ya.
sedikit demi sedikit bertahap ya. Dari yang paling mendasar di atas sampai yang paling tinggi kan gitu ya. Ini diambil dari apa? Nabi Ibrahim melihat bintang dulu yang secara kelihatannya bintang itu kan lebih kecil kan ukurannya ya. Bintang. Kemudian yang agak besar bulan, agak besar lagi matahari. Ini kan menunjukkan apa? Sunnatut tadrij ya, adanya perlu dalam pendidikan itu adanya tahapan-tahapan itu ya. Waktu kecil ngapalkan Quran itu ya. Nanti meningkat lagi memahami maknanya. Nanti seperti kalian sudah memahami tafsirnya kan begitu, penjelasannya yang lebih luas. Itu namanya tadrij, ada tahapan. Pertama kali kalau belajar nahwu itu kalau di pesantren kan jurumiyah gitu ya, atau ajrumiyah itu ya. Tingkatan dasar atau anak SD gitu ya. Nanti ada tingkatan berikutnya lagi, mungkin kalau umum di pondok-pondok itu ada imriti gitu ya. Nanti untuk tingkatan seperti kalian itu Alfiyah Ibnu Malik itu ya. Itu namanya ada pendidikan ataupun taklim itu ada tahapan ya. Dan harus seperti itu ya. Enggak mungkin untuk menjadi seorang muslim yang sempurna itu bim salabim sekaligus kan enggak ada proses ya. Itu harus difahami. Kemudian yang terakhir wujubul bara'ah minasyirki wa ahli. Wajib berlepas diri dari wasyirik dan pelaku kesyirikan ya. Dari perbuatan syirik dan juga pelaku kesyirikan. Karena Nabi bilang ini bariun minal wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini namanya berlepas diri dari syirik dan kemusyrikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.